Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa daman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Wa ini ikhtalafan naw'u, jika berbeda-beda modelnya, jenisnya sama, yaitu ghanam atau bakor, tapi nau'nya berbeda-beda, seperti do'nin, biri-biri, wa ma'zin, dan kambing. Minal ghanami, dari ghanam, seperti arhabiyah dengan mahriyah, dari onta, seperti arabin wa jawamis, sapi Arab dan kerbau dari jenis bakor. Fafi kaulin, maka menurut satu pendapat, yu'khazul aksaru, diambil yang paling banyak. Ini pendapat pertama, diambil yang paling banyak. Kalau dari 40 ghanam, misalnya do'annya 30, maiznya 10, maka diambil dari ghanam, diambil dari do'an. Begitu juga kita ternak sapi sama kerbau. Nah, nisab kerbau, nisab sapi 30. Nah, kerbaunya 25 ekor, sapi 5 ekor, maka keluarkan zakat dari kerbau. Itu pendapat yang pertama. Pak ini stawaya, jika sama kedua-duanya, sama kedua-duanya, kerbau 15, sapi 15, do'an 20, ma'az 20. Fal awbat lil fuqara'i, maka dikeluarkan yang sangat menguntungkan bagi fakir miskin. Mana yang mahal harga jualnya, itu yang dikeluarkan. Wakila, menurut pendapat yang kedua, yatakhayyarul malik, bisa memilih oleh si pemilik. Nah, itu pertanyaan tadi. Nah, jawaban yang kuat dari sekian pendapat adalah wal azharu annahu yukhriju ma sa'a muqassatan alaihima bil qimah. Menurut pendapat azhar, sesungguhnya seseorang mengeluarkan apa saja yang dimau, yang dipersentase atas keduanya 2 nok, do'an dan ma'az, harhabiyah dengan mahriyah, arabin dengan jawamis, dipersentase dengan harga, Nah, contoh bagaimana masuk persentase dan harga? Fa idza kana ay wujida salasuna anazan maizan anazan, kita antum anazan juga. Faizakana, apabila ada ia seseorang, artinya wujida
Fa idza kana, apabila ada, artinya wujida, ditemukan, salasuna anazan, 30 anaz. Anas itu apa? Wahia, dianya anas, unsal ma'zi, yang betina-betina kambing itu namanya anas, unsal ma'zi. Kemudian ditemukan asra na'jat, 10 ekor na'jat. Na'jat itu dari biri-biri. Akhadha, niscaya mengambil ia seseorang akan anazan, kambing betina, atau na'jatan, biri-biri betina, bikimati salasati arba'i anazin, dengan nilai 3/4 kambing dan 1/4 biri-biri. Ini pendapat yang kuat. Itu disebut dengan taksid, di persentase. Nah, di persentase. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi. Hitung harga satu persatu daripada biri-biri dan kambing. Di sini kambing 30 ekor. Di data 30 ekor kambing itu dari nomor 1 sampai nomor 30 dicatat harganya. Catat. Kemudian ditotal. Nah, dapat jumlahnya. Selepas itu setelah dapat jumlahnya, kemudian dihitung lagi biri-biri 10 ekor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 10. Catat harga semua, karena kan nggak sama harganya. Setiap kambing itu nggak sama harganya. Maka dapat pula nilai daripada 10 biri-biri. Nah, caranya harga mana caranya tadi itu? Harga sepuluh per 40. 10/40 untuk mencari nilai daripada biri-biri, karena jumlah dia 10, buat 10 di atas, per 40 karena totalnya 40, dikalikan dengan harga semua biri-biri, dikalikan dengan harga semua biri-biri. Setelah itu 30/40, 30 jumlah kambing, 40 harga keseluruhan, dikalikan jumlah harga kambing. Setelah dapat hasilnya, ditambahkan hasil dari biri-biri dengan harga kambing, dapatlah sebuah nominal. Nah, nominal ini namanya taksid. Terserah mau dikeluarkan kambing, mau dikeluarkan biri-biri, yang penting harganya harga tambahan tadi, harga kombinasi. Sudah paham caranya? Nggak perlu bukti. Dia punya hewan 40 ekor ghanam, wajib zakat 1. Tapi kambingnya terdiri daripada 30 biri-biri, 30 kambing, 10 biri-biri. Pendapat yang kuat bukan mengeluarkan apa yang banyak. Tadi kan pendapat pertama keluarkan mana yang banyak. Itu khalas, kalau keluarkan banyak, dikeluarkan kambing. Pendapat yang kedua mengatakan mana yang menguntungkan fakir miskin. Pendapat ketiga mengatakan terserah pilih mana yang mana. Tapi yang azhar kata Imam Nawawi bukan yang itu.
Tapi kambing kah, biri-biri kah, nggak ada masalah. Yang penting nilainya adalah persentase dari dua jenis hewan tersebut. Cara mencarinya adalah jumlah kambing per 40 kali nilai harga kambing. Setelah itu jumlah biri-biri per 40 kali total harga biri-biri. Hasil di atas tambah hasil di bawah dijumlahkan, maka dapatlah harga untuk pembeli kambing atau pembeli biri-biri. Oke, contoh saja. Biri-biri 10 ekor. Harga biri-biri pertama 2 juta. Antum buat 2.000 saja. Harga biri-biri pertama 2.000. Harga biri-biri kedua 1.500. Harga biri-biri ketiga 1.500 juga. Harga biri-biri keempat 3.000. Harga biri-biri kelima 2.500. Harga biri-biri keenam 2.000.000. Harga biri-biri ketujuh 1.500. Harga biri-biri ke-8 2,5 juta, 2.500. Harga biri-biri ke-9 3.000. Harga biri-biri ke-10 2.000. Total. Total. Kalkulator. Berapa, Bu? Besok berapa? 20 juta 500. Itu total harga biri-biri. Nah, cara mencarinya adalah jumlah biri-biri per jumlah semua. Biri-biri tadi jumlahnya 10, jumlah semua 40. Berarti 10 kali berapa tadi? 20 juta 500. Nah, 20 juta 500.000 sama dengan dibagi dengan astagfirullah, kok begini hasil? Sepuluh kali 20 juta 500 dibagi 40. Hasilnya kok begitu? 5.125. Salah itu berarti rumus. Ya betul, 20 juta.
Ini kita kemahalan tenaga biri-birinya kayaknya. Dapatnya 5.375.000. Nanti dihitung pula harga kambing 30. Nilai yang akan dikeluarkan untuk zakat. Itu makna daripada yukhriju masya'a. Dia boleh keluarkan apa saja yang dia mau. Mau kambing kah, mau biri-biri, yang penting ditaksid, dipersentase di atas keduanya dengan qimah harga. Wa fi aksi surah, maka pada sebalik kejadian, bikimati salasati arba' najatin wa rubu'in inzin anazin. Kalau sebalik kejadian, maksud sebalik kejadian adalah kambingnya yang 10 ekor, biri-birinya yang 30 ekor. Maka dengan harga 3/4 biri-biri ditambah 1/4 kambing, 3/4 biri-biri ditambah 1/4 kambing. Nah, 3/4 biri-biri ditambah 1/4 kambing, dapatlah harga hewan yang akan dikeluarkan zakat. Wa alal qaulil awwali, berdasarkan pendapat pertama. Mana pendapat pertama? Yu'khadhu al-aksar, diambil yang paling banyak. Maka berdasarkan pendapat yang pertama, yu'khadhu fi suratil ula, diambil pada contoh pada kejadian pertama, yaitu kambingnya 30 ekor, biri-birinya 10 ekor. Apa yang diambil? Saniyatu ma'zin. Saniyah ma'zin. Kemudian pada contoh kedua, yaitu jaza'adaan, diambil jaza'adaan. Jaza'adaan, karena biri-birinya yang banyak. Oh, salah, rumusnya salah tadi. Itu betul-betul salah, itu bangkrut nanti orang punya harta. Jadi caranya adalah, kalau sekiranya kita keluarkan biri-biri, kalau kita mau keluarkan biri-biri, usianya berapa? 1 tahun. Berapa harga biri 1 tahun? Katakanlah 2 juta rupiah. Maka kita ambil 1/40 dari 2 juta. Nah, kemudian harga kambing, kalau kambing yang kita keluarkan zakat usianya adalah saniyatu ma'zin. Saniyatu ma'zin adalah 2 tahun lebih sedikit. Berapa harga kambing? 2,5 juta. 2,5 juta diambil 3/4-nya. 3/4 dari 2,5 juta, kemudian 1/4 daripada 2 juta total. Nah, itulah yang akan dijadikan harga hewan untuk yang akan dibeli. Nah, itu rumusnya, bukan rumus hitung-hitung tadi. Nah, salah. Satu 2 juta bagi 4, 1/4 dari 2 juta 500.000. 3/4 dari 2,5 juta, 1/4
1.875.000. 1.875.000 ditambah dengan 500.000. Jadi harga hewan zakatnya adalah 2.375.000. 2.375.000. Itu hewan yang akan dikeluarkan untuk zakat. Khair. Sudah? Sudah? Hah? 3/4 kali 2,5 juta. Caranya 3 kali 2,5 juta bagi 4. Sudah? Kalau sudah, contoh. Dia memiliki 60 ghanam. 60 ghanam. Kemudian kambingnya 40 ekor. Biri-birinya 20 ekor. Harga kambing 2,5 juta, harga biri 2 juta. Pertanyaannya, berapa nilai hewan zakat? Berapa nilai hewan zakat? Total hewannya 60. Kambing 40. Biri-biri 20. Harga kambing 1 ekor 2,5 juta. Harga biri-biri 2 juta. Berapa hewan yang dikeluarkan untuk zakat? Harganya? Mau kambing boleh, mau biri-biri boleh, yang penting harganya. Nah, Ehsan, mana rumusnya? Coba sebutkan rumusnya. Apa? Ya. 3/4. Kenapa 3/4? Kambing berapa jumlahnya? Hah? 40 dari berapa? Totalnya berapa tadi? 40 dari 60 itu seperberapa? 1/4. 3/4. 40 dari 60 itu seperberapa ya? Seperberapa? 2/3. Cara mencarinya adalah dicari bilangan yang sama-sama pembaginya. Nah, 2/3 berarti. Maka cara mencarinya 2/3 kali 2,5 juta. 2/3 kali 2,5 juta berapa? Dua kali 2,5 juta, 5 juta. 5 juta dibagi 3, dapatnya 1.666.600 rupiah. Nah, sementara biri-biri seperberapa? 1/3. Berarti 1 kali 2 juta bagi 3. 2 juta bagi 3, 666.000. Tadi ditambah berapa? 1
666.000 juga. Maka zakat, nilai hewan zakat adalah 2.333.000. Digenapin 2.335.000. Cari kambing seharga segitu atau biri-biri. Usianya cukup. Usianya tetap usia yang sama, tapi mungkin agak kurus sedikit, mungkin agak begini, agak begitu, yang harganya lebih rendah. Nah, itu disebut persentase. Sudah tahu rumusnya? Walau kana lahu minal ibili. Ini contoh lain nih. Antum selesaikan. Walau kana lahu minal ibili khamsun wa isrun. Apabila ada baginya seseorang dari onta 25 ekor. Apa zakatnya? Bintu makhad. Khamsata asyarata arhabiyatan, 15 ekor jenisnya arhabiyah. Wa asyaratu mahriyatin, dan 10 unta mahriyah. Akhadha minhu alal qaulil awal, ukhiza minhu alal qaulil awal bintu makhadi arhabiyatin. Diambil darinya seseorang berdasarkan qaul pertama, bintu makhad arhabiyah, karena itu yang banyak. Wa alasani, berdasarkan pendapat yang kedua, bintu makhad arhabiyah boleh, mahriyah boleh, dengan nilai salasati akhmas arbihatin, 3/5 arhabiyah dan 2/5 mahriyah. Mau arhabiyah ontanya boleh, mau mahriyah boleh, yang penting nilainya 3/5 arhabiyah, 2/5 mahriyah. Yang perlu dipahami, di mana muncul kalimat 3/5 arhabiyah? Karena dia 15 ekor. 15 ekor dari 25. 15 ekor dari 25 itu hasilnya 3/5. 10 ekor dari 25 itu sama dengan 2/5 khumusai. Betul? Betul enggak? Ya. 15 ekor daripada 25 itu sama dengan 3/5. Betul enggak? Ihsan. Safir, betul enggak? Abu, betul? Bagaimana cara mencari? Hah? Dibuat 15 diper 25. Cari sebuah bilangan yang bisa membagi bilangan atas dan bilangan bawah. Angka berapa? Angka 5. 15 bagi 5, 25 bagi 5, gitu, 3/5. 10/25, 10 bagi 5, 2, 25 bagi 5, berarti 2/5. Jadi matematika itu jawabannya nggak mikir, rumus. Sudah Ihsan? Betul. Kalau dia memiliki onta 36 ekor, zakatnya apa? Bintu
bintu Labun. Sementara dia punya campuran onta Arhabiyah dengan Mahriyah. Arhabiyahnya misalnya 8 ekor. Arhabiyah 8 ekor. Kemudian Mahriyahnya sisanya berapa itu? 20? 28. Nah, Arhabiyah 8 ekor, Mahriyah 28 ekor. Nah, dia boleh keluarkan Mahriyah, dia boleh mengeluarkan Arhabiyah. Tapi dengan persentase berapa? Persentase berapa? Persentase berapa? Arhabiyah 8, Mahriyah 28. Totalnya 36. Rumus tadi. Berapa? Hah? 29 dari yang Mahriyah 29. Mahriyah 79. Hah? Arhabiyah 29. Kok bisa? Sementara Arhabiyah cuma 8. 8 per 36. Bagi berapa? Bagi 4. Nah, bagi 4. Berarti 2 per 9. Oke. Arhabiyah 2 per 9. Kemudian Mahriyah 7 per 9.
Oke, rumus itu udah dapat. Kalau sekiranya onta arhabiyah harganya 12 juta, sementara mahriyah harganya 12 juta. Arhabiyah harganya berapa tadi? 10 juta. Mahriyah harganya 12 juta. Berapa nilai onta yang akan dikeluarkan untuk zakat? Dua per 9 kali 10. Nah, 2 kali 10 20 juta. Ya, 20 juta bagi 9 dapat 2 juta 222.000 222. Kemudian 7 per 9 7 juta kali 12 juta dapat 84 bagi 9. Dapatnya 9 juta 333.333 rupiah. Ditambah dengan tadi berapa? 2 juta 222.222 rupiah. Nah, maka zakatnya adalah onta yang nilainya 11.555.000 rupiah. Nah, itu namanya kistun, persentase. Jadi ada 2 rumus yang antum harus perhatikan di sini. Pertama, rumus persentase. Berapa persentase onta mahriyah dan arhabiyah? Yang kedua, cari harga onta kalikan dengan persentase tadi. Setelah dapat 2 hasil dari persentase itu, dijumlahkan kedua-duanya, dapatlah sebuah nilai. Nah, nilai inilah menjadi standar pembelian untuk zakat. Nah, mau arhabiyah tidak ada masalah, mau mahriyah tidak ada masalah. Yang penting nilainya senilai itu, nilai 2 kombinasi. Itu kalau terdiri daripada 2 kombinasi. Kalau terdiri pada 3 kombinasi juga harus dihitung. Nah, misalnya dia memiliki 60 ekor kambing, 20 terdiri daripada bidadari, 20 terdiri pada biri-biri, 20 terdiri pada domba Garut, 20 terdiri pada kambing kacang. Nah, karena 20 dari 60 kan sepertiga itu. Maka sepertiga kali harga kambing, sepertiga kali domba Garut, sepertiga kali harga kambing kacang. Dapat 3 nilai itu, A, B, C total. Dapatlah nilai inilah untuk pembeli hewan yang mau dikeluarkan untuk zakat. Mau domba jenisnya terserah, mau kambing boleh, mau biri-biri boleh, yang penting nilainya. Itu disebut dengan persentase ikut pendapat yang kuat. Nah, masih ada satu kasus lagi. Walau kana lahu minal baqaril arab salasun. Jikalau ada bagi seseorang dari sapi Arab itu 30. Sapi Arab 30. Dari Jawamis kerbau 10. Ukhidha minhu, maka diambil darinya seseorang berdasarkan pendapat pertama, musinnatun minal arabi. Nah, musinnah dari Arab. Kenapa musinnah dari Arab? Karena jumlah Arab lebih banyak.
Berdasarkan kaul kedua, fima yazhar, pada sesuatu yang jelas, pada sesuatu yang jelas musinnah darinya, mau dari sapi boleh, mau dari kerbau boleh. Yang penting dengan harga salah sati arba' musinnah minha wa rubu'i jamusa, 3/4 musinnah dari sapi Arab dan 1/4 musinnah dari harga kerbau. Nah, karena jumlah zakat kerbau, jumlah zakat bakor 40, sementara 30 sapi 10 kerbau. Nah, 30 sapi 10 kerbau. Berarti harga nilai sapi, jumlah sapi 3/4 daripada jumlah kerbau. Jumlah keseluruhan, dan kerbau 1/4 daripada jumlah keseluruhan. Maka dicari harga kerbau. Berapa harga kerbau yang 2 tahun lebih? Misal harganya 20 juta rupiah, ambil 1/4-nya 5 juta. Kemudian harga sapi yang musinnah harga 2 tahun itu 25 juta rupiah, diambil 3/4-nya. 3/4 25, 3 kali 25 75, dibagi 4, 75 bagi 4, 75 bagi 4, 75 bagi 4, 70 bagi 4, 15, 30, 15, 5 bagi 4, berarti 11.250.000. 11.250.000 tambah harga kerbau tadi 5 juta, berarti harganya 16.750.000. Cari yang senilai 16.750.000. Mau sapi hewannya, mau kerbau hewannya, nggak ada masalah. Yang penting harganya. Sudah. Nah. Wala tu'khazu maridatun, tidak boleh diambil hewan yang sakit. Tidak boleh diambil hewan yang sakit. Tidak boleh juga diambil hewan yang cacat. Nah, ma'iba bima turaddu bihi fil bai'i, cacat dengan sesuatu yang dikembalikan ia hewan, dikembalikan ia hewan dengan sebabnya cacat dalam bab jual beli. Yang dikembalikan ia hewan dengan sebabnya cacat dalam bab jual beli. Jadi cacat yang mana yang tidak boleh diambil dalam zakat? Cacat yang kalau ada dalam bab jual beli, kita boleh kembalikan barang itu. Nah, kecuali dari semisalnya, artinya maridat yang sakit-sakit, maibat yang cacat-cacat. Nasib daripada pengembala tersebut, nasib daripada peternak tersebut, hewannya semuanya cacat. Tidak ada dia punya hewan yang sempurna, semuanya cacat. Ada yang tuli hewannya, ada yang buta, ada yang pincang, ada yang kurus, ada berkurap. Pokoknya semuanya cacat. Nah, kalau semuanya 40 ghanamnya cacat semuanya, itu boleh keluarkan yang cacat. Begitu juga sakit semuanya. Nah, semua hewannya ditimpa penyakit. Oh, kemarin kita pergi rihlah, nggak boleh masuk dalam kawasan Manggate, itu karena hewannya sedang sakit. Katakanlah semuanya kena demam panas, kena corona 21. Nah, hewannya kena corona 21, maka boleh diambil satu karena semuanya sakit. Wa yakfi maridatun mutawassithah, cukuplah sakit yang sedang dan cacat yang sedang. Nah, ambil sakit yang sedang, ambil cacat yang sedang. Maka perlu dihadirkan dalam masalah itu dokter hewan. Nah, dokter hewan, ini kamu periksa nih Bapak, sakit apa kambing semuanya ini. Didatalah sakit-sakitnya. Ada mencret, ada pusing, ada stres,
ada galau, ada putus asa, ada kelebihan, gembira terlalu berlebihan. Banyak itu penyakit hewan kambingnya itu. Nah, diambillah satu yang sedang. Keluarkanlah kambing galau. Itu contoh kasus. Kita nggak tahu penyakit hewan. Wakilah menurut pendapat yang kedua, dipilih dari yang terbaik. Pilih dari yang terbaik. Yang cacatnya itu mana yang paling minim cacatnya, mana yang paling minim sakitnya. Titik. Itu mudah kasusnya. Kalau sakit semuanya, kalau cacat semuanya, mudah penyelesaiannya. Yang masalah adalah jikalau terbagilah hewan kepada sehat dan sakit. Jikalau terbagilah hewan kepada hewan sehat dan hewan sakit, atau hewan salimah dan hewan ma'ibah, terbagi kepada hewan yang sempurna, yang salimah, yang apa namanya? Bukan sehat, salimah normal, kepada hewan normal, wal ma'idah dan hewan beraib, maka diambillah yang sehat, diambillah yang salimah, yang normal dengan persentase. Pakai persentase lagi, bil qisti, dan pakai rumus persentase. Mana contohnya? Fa fi arba'ina syatan, pada jumlah 40 ekor kambing, nisfuha sihah, setengahnya sehat-sehat, wa nisfuha marad, setengahnya pula sakit. Wa qimatu kulli sahihah dinaran, nilai setiap yang sehat 2 dinar. Wa kullu maridatin dinarun, nilai setiap yang sakit 1 dinar. Nilai yang sehat 2 dinar, nilai yang sakit 1 dinar. Tu'khadhu sahihatun biqimati nisfi sahiha wa nisfi maridah. Diambillah hewan sehat dengan nilai setengah hewan sehat dan setengah hewan sakit. Mimma dzukir, dari yang telah disebutkan tadi, dan itu hasilnya adalah 1 dinar setengah. Kambing 40 ekor, 20 sehat 20 sakit, berarti setengah sehat setengah sakit. Sementara nilai hewan sehat adalah 2 dinar, nilai hewan sakit adalah setengah dinar. Setengah dari 2 dinar hasilnya, setengah dari 1 dinar hasilnya, maka nilai keluar hewan zakat adalah 1,5 dinar, tapi dari sehat. Itu juga namanya qistun. Begitu juga jikalau setengahnya sejahtera, 20 ekor kambingnya sejahtera, selamat, normal, sementara setengahnya lagi cacat. Kama dzukir, juga seperti tadi. Berapa nilai hewan sakit, hewan salimah, berapa nilai hewan pincang? Ternyata yang salimah 2 dinar, yang pincang 1 dinar. Diambillah nilai 1,5 dinar, tapi dari yang tidak pincang. Titik. Wala yu'khazu zakarun, tidak boleh diambil yang jantan. Semua hewan untuk zakat itu semuanya betina. Bintu makhad, bintu labun, hikko jaza, musinna, kecuali apabila wajib ya jantan. Mana contoh jantan yang wajib? Seperti Ibnu Labun. Seperti Ibnu Labun, pada jumlah 25 ekor onta ketika tidak ada bintil makhad. Seperti Ibnu Labun, pada jumlah 25 ekor onta ketika tidak ada binti makhad. Pembahasan onta kemarin, ketika seseorang memiliki 25 ekor onta, zakatnya bintu makhad. Ketika dia tidak punya bintu makhad, boleh mengeluarkan Ibnu Labun. Nah, pada saat itu baru boleh ambil hewan jantan. Yang kedua, seperti tabi pada bakor.
Ketika bakor berjumlah 30 ekor, zakatnya berapa? 1 tabi'. Itu jantan hewannya. Nah, selain dari 2 ini harus hewan betina. Karena tujuan zakat adalah pengembangan. Tujuan zakat adalah pengembangan. Wa kaza, begitu juga lawih tamahadat zukuran. Jikalau total ia hewan jantan, tamahadat maknanya semata-mata ia hewan itu jantan. Bahasa yang mudah dipahami, jikalau total ia hewan semuanya jantan. 40 ekor kambing, 40 ekor kambing jantan dia punya. 40 ekor sapi semuanya jantan-jantan, enggak ada yang betina. Wa wajibuha fil asli untha. Nah, yang wajibnya zakat menurut asal kan betina, maka diambil darinya hewan jantan akan yang jantan seusia betina, tetap usia betina. Misalnya dia memiliki sapi 40 ekor, ke 40 ekor itu adalah jantan. Nah, harusnya musinnah kan? 40 ekor harusnya 1 musinnah. Sapi betina usia 2 tahun lebih. Tapi karena sapinya semuanya jantan, boleh diambil sapi jantan usia 2 tahun lebih. Enggak perlu naikkan usianya. Nah, tidak perlu naikkan usia seperti bintu makhot naik kepada ibnu labun, tidak perlu. Kenapa? Karena memang hewannya semuanya jantan menurut pendapat ashab. Wa ala hadza, berdasarkan pendapat ini, yu'khazu fi sittin wa salasin minal ibil, diambil pada jumlah 36 ekor unta akan ibnu labun, bukan bintu labun. Ibnu labun karena semua untanya jantan. Aksara qimatin min ibni labunin yu'khazu fi 25 minha. Ibnu labun yang paling tinggi nilainya dari ibnu labun yang diambil dalam jumlah 25 ekor darinya onta, supaya tidak sama antara dua nisab. Safirullah memiliki onta 25 ekor onta. Onta Safirullah semuanya campuran, ada jantan ada betina. Zakatnya apa? Pir. 25 ekor onta zakatnya apa? Kenapa perlu dihafal ini? Boleh dicatat, Safir. 5 ekor onta zakatnya 1 kambing. 10 ekor onta zakatnya 2 kambing. Tidak ada catatan belum? Berapa 25? Oke, 1 bintu makhad. 25 ekor onta zakatnya 1 bintu makhad. Kalau Safirullah enggak punya bintu makhad, boleh berpindah kepada bintu labun. Itu pakai tambalan, ini non tambalan. Boleh pindah kepada ibnu labun. Nah, pindah kepada ibnu labun. Ihsan punya onta 36 ekor, semuanya jantan. Nah, 36 ekor zakatnya apa Ihsan? 36 bintu labun. Kalau semuanya jantan, ibnu labun. Berarti Safir 25 ekor ontanya ibnu labun, Ihsan 36 ekor ontanya ibnu labun. Sama. Supaya tidak terjadi kesamaan pada jumlah onta berbeda, maka ibnu labunnya Ihsan harus lebih mahal daripada ibnu labunnya Safirullah. Lihat bahasa kitabnya. Lihat bahasa kitabnya.
Wa ala haza, berdasarkan ini diambil pada jumlah 36 ekor dari onta akan Ibnu Labun aksara qimatan, yang lebih tinggi nilainya dari Ibnu Labun yang diambil pada jumlah 25 ekor darinya onta. Sama-sama Ibnu Labun, tapi harus lebih tinggi nilainya supaya tidak sama antara dua nisab. Wa yu'rafu dzalika bit-taqwimi wan nisbati. Bisa diketahui demikian tinggi nilai Ibnu Labun 36 dari Ibnu Labun 25. Pertama dengan takwim, dengan dihargakan ke tukang onta. Kita tanya harganya kepada si tukang onta, tolong carikan saya onta Ibnu Labun yang tinggi nilainya dengan yang kurang nilainya. Yang kurang berikan kepada pemilik onta 25, yang tinggi berikan kepada pemilik onta 36. Yang kedua bisa diketahui dengan demikian dengan nisbah. Bisa diketahui demikian dengan cara hitungan nisbah. Bagaimana hitungan nisbah? Idza kana qimatul ma'khuz fi 25, apabila adalah nilai yang diambil yaitu onta Ibnu Labun pada jumlah 25 ekor adalah 50 dirham, niscaya adalah nilai yang diambil pada jumlah 36 ekor pada jumlah 36 ekor adalah 72 dirham. Itu namanya nisbah. Kalau sekiranya onta Ibnu Labun yang diambil dari 25 nilainya adalah 50 dirham, maka adalah nilai yang diambil pada jumlah 36 adalah 72 dirham dengan nisbah ziyadah sitti wa thalathin ala khamsi wa isrin. Ada kelebihan 36 dari 25 dengan kelebihan 36 atas 25, dan dianya 36 adalah 2/5 dan 1/5 dari 1/5. Nah, dia adalah 2/5 dan 1/5 kali 1/5 yaitu 1/25. Titik. Oke, itu nisbah. Nisbah itu mirip dengan persentase. Dah, jangan pegang kepala nanti kejepit. Dilonggarkan, sedang belajar berhitung itu dilonggarkan. Nah, safirullah. Ketika seseorang memiliki onta 25 ekor, kewajibannya adalah bintu makhad. Karena dia tidak punya bintu makhad, maka dia keluarkan Ibnu Labun. Ternyata Ibnu Labun yang dikeluarkan oleh pemilik onta 25 harganya adalah 50 dirham. Nah, sekarang kita punya onta 36 ekor. Kita punya onta 36 ekor.
kewajibannya adalah bintu labun. Tapi karena otak kita jantan semuanya, kita keluarkan ibnu labun. Supaya tidak sama ibnu labunnya kita dengan ibnu labun kawan yang ontanya 25, maka kita mencari nisbah, perbandingan harga. Perbandingan harga bagaimana? Kalaulah ibnu labun untuk 25 ekor onta harganya 50, maka ibnu labunnya kita harus bernilai 72 dirham. Berarti ada penambahan bagi kita 22 dirham. Nah, dari mana datangnya 72 dirham? Dengan perbandingan ziyadah kelebihan 36 dari 25. Berapa perbandingan 36 dari 25? Yaitu perbandingannya adalah 2/5 1/25. Perbandingannya adalah 2/5 dengan 1/25. Itu tafawud, perselisihan antara 25 dengan 36. Nah, cara mencarinya, nilai 36 per 25 kali 50. Ada kertas? Saya cari dulu rumusnya. Ya Allah, di mana keluarnya itu? Nilai yang diambil dari 25 ekor onta adalah 50 dirham. Ibnu labun bernilai 50 dirham. Maka hasil nisbahnya adalah nilai yang diambil pada jumlah 36 adalah 72 dirham. Dengan nisbah ziyadah siti salatin, perbandingan kelebihan 36 atas 25. Perbandingan 36 di atas 25 itu banding 2/5 dengan 1/5. Maaf, 2/5 dan 1/25. 2/5 dan humusil humus 1/5 dari 1/5 berarti 1/25. Nah, di mana muncul angka 2/5 dengan 1/25 itu? Di mana keluarnya? Adalah 36 kurang 25. Berapa? 11.
3/6 kurang 25 11. Berarti 11/25 kali 100. Udah ketemu dikit filun total. Seribu 1000 mana caranya itu ya? Untuk mencari 75, untuk mencari 75 25 ekor 11/25 kali 50. Itu untuk mencari 75. Di mana hasil 11? 11 adalah perbedaan jumlah 36 dengan 25. 36 dengan 25 perbedaannya 11. 36 kurang 25 11. 11 kali 11/25 kali 50. Hasilnya 22. Nah, hasilnya 2/2. 22. Sementara tadi kalau 50, kalau ontanya 25, zakatnya bernilai 50. Kalau 36 berarti ada penambahan, yaitu 11. 11/25 kali 50 hasil 22. 50 tambah 22 maka hasilnya 72 dirham. Nah, untuk hasil oke. Nah, tapi nisbahnya itu adalah nisbah khumusan 2/5 dan 1/25. 2/5 dan 1/25. 2/5 dan 1/25. 25 11 Nah, bagian ujung saya tidak paham kenapa hasilnya 2/5 1/25.
Tapi kalau untuk mencari angka 70, kenapa harga Ibnu Labunnya 72, untuk onta 36? Karena perselisihan jumlah 25 dan 36 itu 11. Maka 11 dari 50 dapat 22. 50 tambah 22, 72. Wasani al-man'u. Pendapat kedua mengatakan mana? Bukan begitu caranya. Mana? Tidak boleh. Tidak boleh dengan cara demikian. Tetap dengan rumus yang tadi. Keluarkan onta betina, keluarkan onta yang sehat, tanpa perlu persentase harga. Wa ala hadza, berdasarkan ini diambillah onta betina yang kurang nilainya dari onta yang diambil dari mahdil inas. Diambillah onta betina yang kurang nilainya yang diambil dari mahdil inas. Mahdil inas semata-mata betina. Semata-mata betina atau seluruhnya betina. Metode pendapat kedua, tidak boleh keluarkan Ibnu Labun, harus dikeluarkan walaupun ontanya jantan, harus dikeluarkan onta betina. Tapi nilai onta betinanya kurang dari onta betina yang dikeluarkan untuk yang wajib betina. Bi an tuqawwama dzukuru bi taqdiriha inathan, dengan bahwa dinilai onta jantan tersebut dengan mentakdirkannya sebagai onta betina. Kemudian diambillah yang betina, kemudian onta betina yang diambil darinya onta jantan. Bagaimana caranya? Diketahui nisbah nilainya tersebut dari jumlah keseluruhan, kemudian dinilailah onta jantan, lalu diambil onta betina yang nilainya ma taqtadihi nisbah, sesuatu yang menuntut akannya oleh nisbah lagi. Nah, kalau begitu sampai situ saja dulu. Nah, wasani mana? Nanti baru sambung. Karena dia pakai nisbah lagi. Nah, coba pikirkan 5 menit. Kenapa nisbahnya adalah khumusani wa khumusu khumusin? 22 ya. InsyaAllah.